Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billah wa bifadlillah wa bi syafaati rasulillah wa bi karomati awliyaillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus pengersah Baos Qaddasallahu syirahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, Bunda Kaya dan Profesor Haji Priyatno, pemangku manaqib pada pagi hari ini, ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada. Di seluruh pelosok dunia, semoga selalu istiqomah, senang, tentram, betah nyawa, betah jasad. Rasanya selalu bahagia, kapanpun, dimanapun hati kita senang. Alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya ada sedikit cerita. Kemarin malam, ada akhwat yang inbox. Akhwat ini sudah 25 tahun lebih mengamalkan TKN. Beliau bertanya pada pendapat saya tentang ilmu hikmah. Karena dia heran kok ikhwan TKN masih senang dengan ilmu hikmah. Begitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai? Itu kata beliau. Biasa itu ya, saya sering mendapatkan pertanyaan dari para ikhwan, terkadang ya masalah fikih, masalah keluarga, ya macam-macam, dari urusan bumi sampai urusan langit. Ya. Seperti pengersah Abah, untuk menjawab pertanyaan para ikhwan, sampai beliau bukukan ya, judul bukunya Saifullah Maslul menjawab 165 masalah. Jilid 1 dan jilid 2. Semoga ikhwan semua dan akhwat ya sudah memiliki buku itu ya. Jilid 1 dan jilid 2. Kalau punya saya dulu saya beli 1, yang kedua dikasih hadiah oleh Abi Dadang waktu pelatihan training dai di Jagat Ars ya, tahun 2013. Seperti biasa kalau ada pertanyaan seperti itu, saya langsung ingat Abah gitu. Ya, Pak Kiai, boleh saya bertanya? Nah, itu saya langsung robitoh ke Abah gitu. Silakan, bangga gitu. Jadi alhamdulillah setiap jawaban ya alhamdulillah dengan robitoh pengisah Abah ya bisa dijawab gitu ya. Nah, atas pertanyaan tersebut saya jawab sejogjanya Thariqah itu keutamaannya sudah di atas tataran ilmu hikmah. Thariqah itu ya. Sebab apa? Thariqah itu bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah. Ya. Jadi sudah bukan waktunya lagi disibukkan dengan kesaktian-kesaktian ya, kanuragan, kekuatan. Ya. Bukan waktunya lagi ahli Thariqah itu disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena ahli Thariqah itu sudah latihan untuk lillahi ta'ala. Jadi kalaupun misalkan ada cerita ya, ada kiai di Jawa Timur dulu ya, kecelakaan gitu. Kecelakaan buntung kakinya gitu. Padahal dia seorang wali gitu. Tapi dengan kecelakaan itu beliau malah mengucapkan syukur alhamdulillah. Ridho dengan ketetapan Allah. Namun, jika ilmu hikmah yang dimilikinya itu bermanfaat untuk membantu orang lain, misalkan pengobatan, maka itu tidak apa-apa. Ya. Malah semakin baik, sebab akan lebih ikhlas dalam membantu. Ya, lillahi ta'ala. Dulu di zaman Abah Anom,
Ada ahli hikmah yang dari Banten dulu ya, diangkat waktu talqin. Nah, ketika menghadap Abah Hanom, beliau menyatakan ingin melepaskan semua ilmu hikmahnya, tapi kata pengusaha Abah, jangan ya. Jangan teruskan karena kamu dibutuhkan oleh umat. Jadi kalau hikmahnya itu tujuannya untuk membantu orang lain, maka itu jangan ditinggalkan, bahkan malah lebih bagus, lebih tajam ya, karena disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah media al-hikmah itu sebagai kendaraan untuk mengamalkan thariqah. Jadi kalau sekarang banyak ahli-ahli hikmah ya, kita lihat tuh atraksi-atraksi ya. Tapi media sebagai media hanya sarana bagi dia untuk menyebarkan ajaran thariqah, makin banyak orang masuk thariqah. Nah, itu lebih baik. Tapi jangan dibalik ya. Jangan malah sebaliknya thariqah dijadikan kendaraan untuk hikmah. Nah, itu ya. Nah, itu saya kira ikhwan kita tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau yang seperti itu, maka ini bisa disebut sebagai kemunduran dalam berthariqah, gitu ya. Kemunduran dalam berthariqah. Gitu. Kalau seperti itu, tapi di ikhwan kita tidak ada ya. Yang saya tahu banyak para wakil talqin ahli hikmah, tapi dia hikmahnya itu jadikan sarana untuk menghantarkan mereka untuk berthariqah, untuk ikut pengesah Bahaus. Gitu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini ada suatu riwayat ya. Mungkin dapat kita ambil pelajaran. Pada suatu waktu Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, seorang sufi wanita ya, tidak tertandingi sampai sekarang itu beliau itu ya. Sedang duduk-duduk di pinggir sungai sambil mentafakuri kekuasaan Allah ya, dengan memandang air yang terus mengalir tanpa henti dan tidak pernah kering. Ya, jadi seorang sufi ya, seorang zakir ya, yang selalu ingat kepada Allah, maka apapun yang dia lihat di situ ada kekuasaan Allah ya. Melihat sungai bukan hanya melihat sungai, tapi Masya Allah, kok air tidak pernah kering dan selalu mengalir. Nah, di saat beliau sedang mentafakuri kekuasaan Allah, mentafakuri adanya Allah ya, dirasakan adanya Allah di situ, tiba-tiba datang Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, lalu melemparkan sajadahnya di atas air seraya mengajak Rabi'ah sholat berjamaah di atas air. Apa tanggapan Rabi'ah? Wahai sahabatku, adakah engkau coba memperlihatkan masalah dunia kepada ahli akhirat? Jika engkau pertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, aku akan tunjukkan padamu masalah yang tak dapat dilakukan oleh orang awam. Jawab Rabi'ah dengan tangkas. Sesudah berkata demikian, Rabi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Nah, kalau saya Hasan Basri tadi melemparkan sajadahnya ke air, Rabi'ah al-Adawiyah melemparkan sajadahnya ke udara. Gitu ya. Nah, sebelum itu ya, Syekh Hasan Basri ini sejaman dengan Rabi'ah. Ya. Syekh Hasan Basri ini seorang yang zuhud, sufi juga. Seorang yang zuhud terhadap dunia, tapi faqih ya. Dia seorang ilmuwan gitu ya, ulama gitu. Kalau Rabi'ah lebih lagi gitu, dia seorang sufi gitu ya. Jadi beribadahnya karena cinta kepada Allah gitu. Berdasarkan cinta. Nah, kemudian setelah melemparkan sajadahnya ke udara, Rabi'ah al-Adawiyah kemudian melompat ke atas gitu ya. Melompat ke atas sejadah itu yang terbang gitu ya. Sejadahnya terbang melompat ke atas. Lalu beliau berseru kepada Syekh Hasan Basri, naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita, kata beliau. Karena memang ditantang gitu ya. Nah, Hasan yang belum mencapai tingkat seperti itu, tidak dapat berkata apa-apa. Karena beliau tidak bisa gitu ya, mengikuti Rabi'ah terbang di udara di atas sejadahnya. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi dapat dilakukan oleh seekor ikan gitu. Jadi kalau sholat di atas air itu ya banyak ya, masih kelas-kelas binatang gitu, ikan di dalam air ya, bebek bisa berenang di atas air gitu ya. Dan yang kulakukan tadi kata Rabi'ah al-Adawiyah ya, bisa dilakukan oleh seekor lalat gitu. Lalat bisa terbang, lalat ya. Banyak burung bisa terbang itu, masih kelas binatang gitu.
Jadi yang terpenting, kata beliau, bukanlah keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita manusia itu, derajat manusia itu bisa di bawah hewan, bisa juga di atas malaikat, ya, derajat manusia itu. Jadi bisa dia lebih rendah dari binatang, bisa juga lebih tinggi dari malaikat. Nah, kalau benar-benar derajatnya manusia. Nah, laboratorikoh itu kita belajar mengenal diri, siapa kita gitu ya. Kemudian ikhlas, ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho, ya. Gitu. Berkata ahli torikoh dulu ke saya, ya, pembina gitu kan, saya bonceng dulu naik motor waktu Malaki, Pak. Terus beliau menyampaikan, tidak mempan senjata tajam, tidak ada jaminan selamat dari gadanya munkar dan nakir. Tidak mempan dibakar, tidak ada jaminan selamat dari api neraka kalau tidak bertorikoh. Gitu. Jadi torikoh ini bukan hanya urusan dunia, tapi urusan dunia akhirat. Gitu ya. Itu yang harus kita pahami setelah bertorikoh. Ya. Banyak zikir aja udah zikir gitu. Jadi nggak ada rasa takut gitu ya. Nggak ada rasa takut berhadapan dengan siapapun gitu. Kenapa? Ikhlas gitu ya. Ikhlas sudah gitu. Ya kalau sudah ya sudah gitu aja gitu. Nah itulah ahli torikoh gitu ya. Nah, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sedikit saya akan sampaikan pada kesempatan ini dalam kitab Miftahus Sudur ya. Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah Abah Anom yang mengatakan, I'lam anna tariqo syekhina radhiyallahu anhu tariqo dzikri faqattu wa laisa ghairuhu yakni dzikrul lisan wal jinan. Ketahuilah bahwa tariqoh syekh kita, itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, adalah tariqot zikir saja. Faqattu ya. Zikir saja. Bukan tariqot yang lain, kata pengesah Abah. Yakni zikir lisan dan zikir hobi, zikir lisan dan zikir hati. Fafihil fathu wa fihit tolabu wa fihil qodoi hawaiji wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'in. Kata pengesah Abah. Di dalam zikir itu terdapat permohonan kepada Allah, yaitu doa, maka dengan zikir segala kebutuhan akan dipenuhi. Torikot kita berawal dari zikir menuju zikir, dan dengan zikir pula segala sesuatu bisa terwujud. Nah, itu. Zikir aja gitu. Fa'idha amartuka bisyai'in ghairihi fadrib sobhan wattabi'i dzikri. Kata pengesah Abah Anom, bila aku menyuruh kalian sesuatu selain zikir, abaikan perintahku itu dan ikutilah perintah untuk berzikir. Nah, jadi torikoh kita hanya torikoh zikir gitu ya. Ikut Abah aja gitu. Ikut Abah Aus. Lihat Abah Aus. Ikut Abah Aus ya. Itiba kepada beliau. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mengapa hal ini saya sampaikan pada khidmat ilmiah kali ini? Karena dalam perjalanan torikoh ini terkadang ada sempalan-sempalan amaliyah lain. Selain yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Mursyid ya. Hal seperti ini sudah dari dulu ya. Dari zaman 37, saya ikutnya periode 37 ya, periode 36 belum lahir. Ikut periode 37. Maka pengesah Abah sering menyampaikan, pengesah Abah sering menyampaikan tidak akan memakan menu selain menu dari Abah Anom. Nah, itu tegas ya. Pengesah Abah Aus menyampaikan tidak akan memakan menu selain menu yang dari Abah Anom. Nah, sekarang di zaman silsilah 38 sama seperti itu juga, tidak akan memakan menu selain menu dari Abah Aus. Tidak akan tergiur ya. Tidak akan tergiur. Jangankan sama sesama ikhwan ya. Dengan aulia yang lain juga ya. Kan banyak wali yang lain, musik yang lain, tidak akan tergiur gitu. Hanya lihat Abah aja sudah cukup semuanya di Abah Aus. Kenapa kita harus begitu? Karena agar tidak menyimpang dari tujuan kita bertirikoh. Ya ini ilahi anta maksudi warido kamatubi atidi mahabbataka wa ma'rifata. Ya.
Itu aja tujuannya. Dulu, sebagaimana yang saya alami juga, banyak amalan-amalan TKN yang mulanya saya kira bersumber dari Abah Hanom. Karena saya tidak mendapatkan langsung dari Abah Hanom. Abah Hanom sudah tawaju. Saya datang, beliau sudah tawaju. Ya, saya dengar dari sumber-sumber lain, dari Mubalik, dari para wakil talqin. Nah, pada saat itu banyak amalan-amalan ya, terutama di bulan Ramadan yang saya amalkan setiap tahun ya. Kemudian amal doa-doa yang lain gitu. Namun ternyata sekarang amalan itu saya tahu bukan dari Pak Anom ya. Makanya sekarang amalan-amalan yang dulu yang saya amalkan setelah saya tahu dari pengusaha Abah Aos, ternyata amalan itu tidak ada di Abah Aos, maka semua saya tinggalkan. Semua ikut amaliyah yang diamalkan oleh Abah. Abah Aos, saya ikut Abah Aos sebab yang memiliki otoritas ya, dalam amaliyah itu hanyalah guru mursyid. Ya. Siapa guru mursyid? Abah Aos. Dulu siapa? Abah Anom. Sekarang siapa? Abah Aos. Ya. Mursyid itu memiliki otoritas ya. Jadi ini juga sebagai pesan ya kepada orang yang masih belum mengakui Abah Aos. Mursyid itu memiliki otoritas untuk memperbarui amaliyah. Ya. Jadi jangan dijadikan senjata ya. Apa namanya itu maklumat pengusaha Abah Anom ya. Ya, tidak boleh merubah dan segala macam itu. Mursyid periodenya sekarang ya, otoritasnya beliau. Oleh karena itu saat ini sudah banyak pembaruan amaliyah yang dilakukan pengusaha Abah Aos, tapi bukan amaliyah pokok zikir yang diperbarui, melainkan metode-metode pendukung lainnya saja. Ya. Seperti doa berapa hari ya, manakib dibaca, manqobah yang ini sampai berapa lama gitu kan, seperti itu. Sesuai dengan zamannya, ya mursyid itu sesuai dengan zamannya, tuntutan zamannya. Yaitu pembaharu, itu namanya mujaddid. Nah, pembaharu itu mujaddid gitu ya. Pembaharu di bidang fikih gitu, mujaddid. Kalau pembaharu di bidang iman, tasawuf, ya mujaddid juga. Selaku mursyid beliau memiliki otoritas. Mujaddid itu periodenya 100 tahun sekali diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Jadi masanya pengusaha Abah Anom sudah 100 tahun. Beliau wafat 100 tahun sudah usianya. Usia di tahun Hijriah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam amaliyah thariqah ini kita harus fokus terhadap tujuan kita, yaitu mendapatkan ridho Allah dengan makom yang tertinggi. Apa makom yang tertinggi? Mahabbatullah. Itulah makom tertinggi setelah kita marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ridho Allah jika kita tidak membersihkan diri baik lahir maupun batin dari segala kotoran. Maka sibukkanlah diri kita dengan bertobat kepada Allah atas segala dosa maksiat kita kepada Allah. Bersihkan dengan apa? Dengan zikir, gitu ya. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada membersihkan diri secara lahir dan batin agar kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, zikir yang diturunkan oleh guru mursyid yaitu la ilaha illallah, maka segala dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lau jaa qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi zunuban la ghafarallahu lahu zalik. Kalau seorang berzikir la ilaha illallah datang kepada Allah dengan membawa dosa hampir seluas bumi, Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan termasuk dosa besar sekalipun. Dan ketahuilah oleh para ikhwan bahwa dosa terbesar itu ialah menyekutukan Allah. Tidak berla ilaha illallah. Terhadap dosa ini Allah tidak akan mengampuni kecuali dengan ucapan la ilaha illallah. Yang disertai dengan hati yang ikhlas. Nabi kembali bersabda, wa hadzal kalimat thayyibah kama tutahhir dzikra anisyirkil jali tutahhiruhu anisyirkil khafi. Dan kalimat thayyibah ini dapat mensucikan penzikirnya dari syirik jali atau syirik nyata dan juga mensucikan dari syirik khafi ya, dan menjadikan penzikirnya tulus dan ikhlas. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bahkan kalimat thayyibah ini yang diperoleh dengan proses talqin juga akan mengosongkan hati dari tirai penghalang karena hubungan unsur jasad dan ruh, dapat membersihkan jiwa dari noda dan sifat-sifat kebinatangan,
dan menyibakkan bagi yang ikhlas mengamalkannya ilmu laduni, ya, ilmu yang dilimpahkan langsung dari Allah, dan berbagai rahasia perkara yang gaib, yaitu berupa rahasia-rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang yang bersenantiasa berzikir kepada Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz-zakirina Allah katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azim. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukminin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan bersedekah, laki-laki dan perempuan berpuasa, laki-laki dan perempuan memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dosa-dosa kita yang lalu akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, pengersa Abah sering menyampaikan, jangan ingat-ingat dosa, tapi wajib diingat adalah Allah. Semoga kita selalu ingat selalu dimanapun, kapanpun dan sedang apapun. Fazkurni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Al-Baqarah ayat 152. Shadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.